Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, wasyukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah, sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Para kiai, para asatid, para sesepuh dan jamaah salat maghrib di Babus Salam, seraya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas anugerah karunia dan hidayahnya kita dapat berkumpul bersama. Bagi saya ini sesuatu banget ya, kalau kata artisnya itu. Lama saya tidak berjumpa dengan para bapak dan ibu yang ada pada kesempatan malam ini. Ini saya bisa merasakan lamanya itu kalau ketemu Pak Untung. Di lama banget kayaknya ya, 2 tahun Covid dan ditambah 2 tahun sebelumnya. Jadi terasa sekali. Saya senang sekali malam ini diberi kesempatan diundang oleh Kiai Zainuddin untuk kembali bersilaturahim dengan jamaah di sini. Andai kata dekat saja, saya nggak perlu diundang ya. Saya jemaahnya di sini ini. Saya merasakan kedamaian melihat istiqomahnya para jamaah senior. Ya, jadi senang sekali ini bagi saya, keberkahan. Tadi sholat Jumat juga saya ditugaskan untuk khutbah dengan temanya tasyakur kemerdekaan. Tetapi malam ini saya ditugaskan untuk memaparkan sirah nabawiyah, karena memang kajiannya itu sirah nabawiyah. Tapi ada kaitannya sebetulnya dengan yang tadi saya paparkan pagi hari, siang hari maksud saya, bahwa perjalanan panjang hidup kita itu dibagi 3. Masa lalu ya, itu adalah sejarah. Masa yang akan datang itu misteri, dan momen saat ini termasuk yang sekarang banget ini itu adalah a gift atau hadiah atau pemberian. Makanya disebutnya itu kalau dalam pelajaran anak-anak present. Kalau bahasa sayanya dulu kalau dikasih uang sama siapa saja itu persen. Jadi disebutnya persenan, ya kan? Dapat persenan berapa? Nah, itu ya. Hari atau momen yang sedang kita hadapi itu disebutnya dengan hadiah, a gift atau persenan. Jadi salah kalau dikasih persenan tidak bergembira, tidak bahagia itu, ya.
terus aja dibekutat, ditarik ke masa lalu gitu ya. Itu Jakartanya bilang capek deh gitu ya. Karena ditarik terus ke masa lalu. Masa datang itu juga misteri, kita nggak tahu. Jadi nggak usah terlalu dipikirin juga kali ya. Maka yang harus disyukuri dan dinikmati itu adalah at the present time, saat ini. Caranya adalah dengan antara lain, kalau kaitannya dengan kemerdekaan itu atas berkat rahmat Allah. Maka kemudian di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi juga tokoh kemerdekaan itu juga mengatakan ketika dielu-elukan itu, ini adalah rahmat Allah, kasih sayang Allah, bukan karena kehebatan kita. Rahmat itu kan kasih sayang. Apa sih yang kita cari dan kita ingin berikan ke orang? Sebetulnya kalau ingin merasakan kenikmatan hidup, ya kasih sayang itu, rahmat itu. Dalam bahasa tasawuf itu disebutnya itu khuliqa Adam ala surati. Adam itu sebetulnya termasuk kita cucunya ya, itu diciptakan dalam fotokopi Tuhan. Jadi kalau Allah itu asmanya 99, kita itu macam-macam itu karena memfotokopi asmanya tadi. Jadi kalau ada yang pemelas, ada yang beringas, ada yang itu kecipratan atau memfotokopi asmanya Allah. Namanya fotokopi, nggak ada yang mirip banget itu. Sampai yang paling buram sekalipun ada, nggak jelas sama sekali itu ada. Namanya juga fotokopi ya, termasuk kapan mesinnya itu dibeli ya, secanggih apa mesinnya itu. Jadi Dzulqarnain itu tokoh kemerdekaan yang pas saya kira dibicarakan dalam sirah nabawiyah itu, bahwa yang membuat orang itu bebas dan merdeka itu dalam dirinya itu selalu terpaut rahmat Allah, kasih sayang Allah. Jadi keren itu ya, Bung Karno sama Bung Hatta itu menyebutkan dengan atau rahmat Allah itu di awal, karena itu yang harus kita abadikan dalam kehidupan kita. Salah satu contoh kasih sayang yang jelas, praktikal dan diterapkan itu adalah kasih sayang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai detik-detik terakhir malaikat mencabut nyawanya, beliau masih saja menguraikan betapa kasih sayangnya kepada umatnya. Maka yang dia sebut itu adalah ummati, ummati, ummati. Wah, itu keren banget ya. Sampai pada detik-detik terakhir masih menyayangi umatnya, itu namanya kasih sayang yang abadi. Kita sebagai hambanya, sebagai hamba Allah dan sebagai pengikut Kanjeng Nabi, dalam sirahnya ya kita harus mengikuti itu, memfotokopi sesuai kemampuan kita. Salah satu yang paling jelas sebagai proses bagaimana membangun kelembutan hati itu Nabi Muhammad SAW itu mengajarkannya lewat kasih sayang beliau terhadap anak yatim. Itu. Jadi ketika ada sahabat yang beringas, pokoknya pekerjaannya tuh maunya kasar aja gitu, lalu bertanya kepada Nabi, gimana ini?
cara menyelesaikan kekerasan atau karakter yang beringas itu, Nabi memerintahkan untuk memberi makanan ke orang miskin dan ngelus-ngelus anak yatim, gitu loh. Jadi kalau bapak-bapak dan ibu di belakang yang mungkin sampai sekarang belum pernah ngelus-ngelus anak yatim, padahal kucingnya sering kali dielus-elus, nah itu cobalah yang dielusnya itu nanti si anak yatim, ya, itu akan melembutkan. Ada juga sahabat yang menanyakan kepada Nabi itu tentang yang bikin tersenyum Allah itu apa? Di antara penjelasannya itu adalah bahwa sholat itu untuk kamu, zakat itu untuk kamu, puasa itu untuk kamu. Jadi yang mana dong yang untuk Allah dan Allah kemudian tersentuh sampai tersenyum? Itu adalah ketika kita bisa menerobos nurani hati yang paling dalam jantung manusia lain sehingga merasakan kasih sayang kita. Nah, itu Allah baru tersenyum. Makanya Ebit G. Ade itu begitu ya, menyanyikan lagunya itu kita harus membuat Allah itu tersenyum. Ini saya coba Bapak dan Ibu tersentuh enggak? Saya ingin kumandangkan sirah nabawiyah begini. Kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam yawmal 'id li ajli salatil 'id fara'a as-sibyana yal'abun wa wajada sabiyan waqifan yabki faqala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala lahu ma yubkika ayyuhas sabi faqala lahu as-sabi wa huwa lam ya'rif annahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam da'i ayyuhar rajul fa inna abi mata fi ihdal ghazawati ma rasulillah wa ummi tazawwajat bighairi abi fa akhadha dari wa akala mali fasirtu kama tarani ariyan ja'ian hazinan dalilan falamma ta yawmul 'id ra'aitu as-sibyana yal'abun fatashaddada huzni fabaki wa qala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala tarda an akuna laka aban wa Aisyatu umman wa Fatimatu ukhtan wa Aliyun amman wal Hasan wal Husain ikhwatan فقال له الصبي أكيف لا أرضى يا رسول الله فأخذه النبي إلى داره
وأطعمه وألبسه لباس العيد فخرج الصبي يلعب مع الصبيان فقال له الصبيان كنت واقفا بيننا الآن تبكي وما يضحكك الآن فقال لهم كنت جاعيا فسابعا وكنت عاريا فكسيك وكنت بغير آب فأصبى رسول الله أبي وعائشة أمي وفاطمة أختي وعلي عمي والحسن والحسين إخواتي فقال له الصبيان يا ليتك أبانا ماتوا في إحدى الغزوات مع رسول الله. Kalau terus sampai subuh saya bacakan ini, bapak-bapak insya Allah tidur. Jadi kalau berbicara tentang Rasulullah itu nggak ada kekerasan sama sekali. Bayangkan dalam cerita itu saja, orang biasanya kalau mau pergi ke acara, apalagi sholat Id begitu, mana ada mikirin orang lain. Tapi begitu Rasulullah SAW keluar dari rumah, dia masih sempat melirik ke kiri, ke kanan, sampai matanya menembus seorang anak yang sedang menangis. Kalau kita mau sholat Id ya udah, tinggal aja urusan apa buat yang lain. Rasul langsung mendatangi dia, mengusap-ngusap dia dan bertanya, "Ma yubkika? Apa yang membuatmu menangis?" Nah, anak itu nggak tahu bahwa yang menyapa dan menyentuhnya itu Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia polos bercerita seutuhnya bahwa ayahnya itu membantu dalam perangan yang diikuti oleh Rasul, tapi kalau dalam perang-perang sekarang tertembak dan tewas. Dan tidak hanya itu, setelah ayahnya tewas, ibunya dinikahi oleh orang lain. Kemudian bukan hanya ibunya yang dinikahi orang lain itu, tetapi juga semua harta kekayaan ayahnya yang meninggal itu juga diambil oleh si ayahnya yang baru itu. Sampai dia bercerita kepada Rasul, sampai saya ini nggak pakai baju kayak gini, kelaparan, dan semua kesedihan dia paparkan, dia ceritakan kepada Rasulullah SAW. Artinya apa? Artinya Rasulullah SAW tidak dikenal bahwa dia Rasul pun orang nyaman itu untuk curhat kepada Nabi itu. Dia nggak tahu itu anak itu. Panjang sekali kan dari tadi itu curhatan anak itu. Jadi ada apa di dalam Rasulullah SAW ini, dalam tubuhnya, dalam hatinya, dalam jiwanya, dalam pikirannya, sehingga bisa menembus seorang anak sampai bisa bercerita terus terang seperti itu. Dan kalaupun toh kita mau mendengarkan cerita itu, ya lewat begitu aja kan. Tapi Rasulullah SAW itu menjawabnya, kalimatnya sama panjangnya dengan anak itu. Dengan menawarkan posisi dirinya
posisi keluarganya seluruhnya, Fatimah, Ali, semuanya itu disebutin nanti. Ali pamanmu, nanti Aisyah ibumu, nanti disebutin semua. Jadi masih punya kesempatan untuk menuangkan seluruh kasih sayang itu total banget. Dan memang kenyataannya seluruhnya, Ali, Fatimah, Aisyah, semua keluarganya itu jadi beneran, jadi pamannya, jadi bibinya, ya, jadi ibunya, dan semuanya itu ada kepatuhan yang apabila Rasul berbicara dan bersabda itu menyentuh seluruhnya tanpa diskusi. Kalau saya mungkin diskusi dulu, bagaimana Mas, setuju nggak kalau anak ini kita jadikan anak kita? Nanti nggak rapat, nanti sekolahnya gimana, biayanya, wah gitu kan. Dan dalam cerita tadi itu, bagaimana diskusi antara keduanya yang panjang itu berujung pada perilaku Nabi membawa anak itu ke rumah, mempertemukan dengan seluruh keluarganya, memberi makan, dan memakaikan baju yang bagus. Kalau kita kan milih-milih dulu yang udah dipakai, yang udah nggak kepake, ya kan? Tapi ini diberikannya baju yang bagus. Pantas kalau setelah itu beliau pun memerintahkan, kalau kamu keras hati, suka pemarah dan sebagainya, usap-usap aja anak yatim. Ya, suruh ngusap-ngusap anak yatim. Dalam peperangan yang terbanyak itu, kalau menang ayahnya banyak. Tapi kalau perang itu kalah, anak yatimnya yang banyak. Tapi pada peperangan Rasulullah itu imbang, ya. Ada saatnya mengalami kemunduran atau tidak menang utuh, maka banyaklah itu anak yatim. Di dalam cerita tadi, itu anak-anak yang tadi itu bermain-main semua, sementara satu orang ini tidak bermain tetapi menangis. Mereka yang rame-rame itu tidak tahu kesedihan anak ini, ya, taunya adalah menangis dan sebagainya. Tetapi begitu pakai baju baru dan tertawa sangat senang riang, mereka baru bertanya, kenapa kamu tadi di sini menangis sekarang bisa sebahagia itu? Maka disampaikanlah bahwa siapa yang gak senang perut yang tadinya lapar menjadi kenyang, badan yang tidak berpakaian menjadi berpakaian bagus. Pokoknya semua fasilitas diberikan oleh Nabi. Bukan hanya itu, tetapi keluarganya seluruhnya dideklarasikan sebagai keluarga. Maka mereka kemudian berteriak, ya laitak. Masya Allah, kalau tahu begitu, aku juga mau mengatakan seperti kamu. Karena seluruh anak-anak yang lagi main-main itu, semuanya itu nggak ada yang nggak yatim. Abana matu fi ihdal ghazawat ma Rasulillah. Seluruhnya dalam peperangan bersama Rasul itu mati. Jadi mereka yatim semua. Nah, ini cerita tidak dilanjutkan, tapi yang pasti itu seluruhnya diakui juga kemudian. Itulah Rasulullah SAW. Mungkin kita dalam diskusi itu udah 2 orang aja, udah 1 orang aja dan sebagainya. Jadi kelembutan dan ketulusan Rasulullah SAW ini percis konsisten seperti yang Allah sebutkan. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, yang pertama.
Yang kedua, Muhammad itu diutus sebagai rahmatan lil alamin, orang yang akan memberikan kasih sayang ke seluruh alam. Maka ajarannya juga konsisten. Kita tidak boleh mengikuti ajaran Nabi separuh-separuh, harus kafah. Kalau bahasa Pak Untungnya kabeh, jadi harus seluruhnya. Keutuhan kita mengikuti ajaran Rasulullah SAW itu adalah dengan cara mengikuti panggilan Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Tidak semuanya dipanggil itu, wahai orang-orang yang beriman. Artinya adalah orang-orang yang terbuka. Lawannya kafir. Bahasa Inggrisnya itu covered itu artinya kafir. Jadi orang yang terbuka lawannya adalah yang tertutup. Orang yang terbuka, pikirannya terbuka, hatinya terbuka, perasaannya terbuka, maka dia akan melahirkan pikiran untuk membuat program kebaikan anak yatim. Hatinya terenyuh, maka kemudian dia juga memprogramkan bagaimana anak-anak itu supaya menyongsong masa depannya dengan pendidikan. Perasaannya yang tersentuh dan terbuka akan banyak berkiprah dalam kehidupan sosial, termasuk anak yatim. Jadi riwayat Rasulullah SAW, di mana beliau juga terlahir dengan posisi yatim, tidak lama kemudian di usia 6 tahun, kalau tidak salah itu sudah ditinggal oleh ibunya, di usia ke-8 sudah menggembala kambing. Kalau begitu, secara psikologis manusia itu prosesnya akan berdasarkan bagian-bagian sejarah hidupnya. Tetapi lihat pada masanya Rasulullah SAW itu mendapatkan a gift dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari seluruh akhlaknya itu telah membuatnya dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ditinggikan derajatnya, gak tanggung-tanggung sampai mengguncang arsy. Antara lain adalah tadi karena kelembutan hatinya. Maka bapak-bapak dan ibu sekalian, di era sekarang ini kita sering mendengar, membaca, melihat perilaku-perilaku menyimpang dari kelembutan hati. Cerita-cerita kejahatan berantai dan berangkai sampai ke ujung-ujung kekuasaan. Itu artinya apa? Jangan-jangan kita sudah tidak memiliki lagi kelembutan hati sebagaimana yang Rasulullah ajarkan. Rasulullah SAW diajarkan oleh Allah kelembutan hati, dengan pada waktu Mi'raj itu dibersihkan hatinya, maka kemudian dia pancarkan kepada kita berupa kelembutan hatinya dalam segala aspek kehidupan. Maka perintah yang utamanya itu untuk bagaimana supaya hati kita lembut, keras. Kalau Nabi mengucapkan sesuatu itu 3 kali itu serius. La tagdob, la tagdob, la tagdob. Kendalikan emosimu, kendalikan emosimu, kendalikan emosimu. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Dan kalimat itu diutarakan percis dengan semua aktivitas kehidupannya, tidak pernah marah. Kita atas nama ibadah marah. Rasulullah SAW dalam sirah nabawiyahnya itu
dalam riwayatnya, di dalam keluarga, bagaimana dia mengapresiasi dengan lembut istrinya manakala dia sedang menjalankan ibadah puasa. Istrinya malah masak masakan yang pewe itu enak, yang enak sekali. Segala masakan kebetulan ada, jadi dia masak semua itu, sehingga baunya itu mengganggu penciuman Nabi di dalam kamar. Baru ingat istrinya itu, Aisyah itu, bahwa suaminya sedang puasa. Kalau kita mungkin, ini gimana istri, sudah tahu suami lagi puasa gitu kan. Nah, kalau Nabi tidak, dia keluar pada saat istrinya sedang mengatakan, ya Allah, aku baru ingat kalau suamiku itu lagi puasa. Aku malah mengganggunya dengan masakan-masakan yang menyengat masuk ke dalam hidungnya. Kepekaan Rasulullah SAW dan kelembutan hatinya itu telah menghantarkan dianya jalan kepada istrinya, menyentuh dahinya dan berkata, zauji, saya, ana muftir, aku enggak puasa. Loh, kok bisa kedengaran dan bisa tahu? Gimana kira-kira istri yang sedang dalam ketakutan begitu, tapi diucapkan bahwa Nabi tidak puasa. Ayo kita makan. Mengajaknya makan. Kelembutan ditunjukkan dengan luar biasa, mengorbankan puasanya. Tapi pada posisi lain, pada masa yang lain sebaliknya, yang terjadi adalah Nabi nggak puasa, tapi nggak ada masakan apapun yang bisa dimasak dan disuguhkan. Apa nggak pusing tuh istri? Kelembutan Rasulullah sekali lagi ditunjukkan. Sentuh dahinya, bisikan ke telinganya. Mungkin kalau orang Jakarta, ayang-ayang bebek gitu ya, sentuhkan ke telinganya tuh. Anak soim, aku sedang puasa sayang. Keren banget ya itu. Aduh, lagi pusing-pusingnya itu, nggak ada ini, nggak ada, jawabnya puasa. Berarti kan selesai itu persoalan kegalauan itu. Ada 8 yang akan memenjarakan kita, yang menjajah kita, yang tadi saya sebutkan siang. Makanya Nabi mengajarkan doanya itu supaya tidak galau. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Dibaca pagi dan sore. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kegalauan dan kesedihan. Cobalah kita praktekkan itu. Kalau mulai terasa galau, berlindunglah kepada Allah. Itu yang dilakukan Nabi. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Kenapa Nabi itu merangkaikan doa ini sampai 8 itu? Karena semuanya itu menimbulkan sebab akibat orang yang dalam keadaan galau itu pasti sedih. Jadi dua-duanya satu paket harus dimintakan supaya dilindungi dan dibebaskan. Tetapi kemudian Nabi mengajarkan lagi yang berikutnya, wa a'udzubika minal azzi wal kasali. Karena pengaruh dari kesedihan dan kegalauan itu adalah kelemahan.
orang sehebat apapun ya, kalau sedih dan galau itu pasti lemah. Pasti lemah. Jadi kalau bapak-bapak usaha sedang maju-majunya tapi tiba-tiba galau, apalagi sedih, itu bisa melorot, turun. Mahasiswa yang lainnya semangat juga bisa turun semangatnya. Ustaz Parto ini mau itu ya, mau promosi doktor itu. Nah, itu jangan turun dan jangan galau, jangan sedih. Nanti akan berikutnya itu akan terpengaruh menjadi lemah, lesu. Dan orang yang lemah dan lesu itu sangat erat hubungannya dengan kemalasan. Sekarang yang bikin malas itu adalah kemajuan teknologi. Malas sekolah. Di berbagai tempat sekarang perguruan tinggi sekalipun itu menurun. Karena malas, masih mendingan bikin konten di kamar ya kan? Tapi duit mengalir gitu. Itu yang disebut dengan al-kasal. Dampak dari kegalauan panjang menghasilkan kesedihan yang berdampak kepada kemalasan. Kenapa malas? Karena lemah. Dia tidak mau melakukan hal-hal yang inovatif, yang baru. Udah di zona nyaman aja. Maka kata Nabi, wa'udzubika minal jubni wal bukhli. Orang itu memang ngumpulin uangnya banyak, tetapi dia penuh dengan rasa takut. Selain takut itu apa namanya itu ya, di wilayah takut itu ada lagi, tidak bisa tidak mau melakukan sesuatu dengan keberaniannya, ya takut itu ya. Nah, kalau orang itu sudah dihadapkan kepada penjajah rasa takut, maka dia akan pedit, pelit, apalagi kikir, buntut kasiran, ya, tidak mau beraktivitas sosial, tidak mau memberi pada orang lain, tetapi sekaligus menghasilkan, kata Nabi, wa'udzubika minal apa? Dari utang piutang. Jadi orang akan ngutang kalau dia punya tetapi nggak mau memberi, tidak butuh pun dia akan mengeruk ya dari orang lain meskipun posisinya itu adalah hutang. Dampak dari hutang itu adalah kohri rijal, intimidasi. Satu. Yang kedua, intervensi. Jadi orang kalau sudah apalagi ojol ya atau apa itu, itu resikonya itu bukan main, bisa pembunuhan, bisa macam-macam. Maka doanya itu dibacakan oleh Bapak dan Ibu sekalian. Mohon izin ini ya, kalau Bapak Ibu berkenan saja, latihlah kelembutan, latihlah keyakinan, latihlah kepercayaan pada diri, latihlah keberanian, latihlah untuk tidak takut, latihlah untuk tidak bersedih dan galau. Kata Nabi, man qara'a, barang siapa yang membaca salasa ayatin, 3 ayat saja, min suratil an'am, dari surat Al-An'am, membaca aja. Man qara'a itu artinya barang siapa yang membaca, tidak harus hafal, coba baca mulai besok. Hina yusbih, pada waktu subuh, kata Nabi, wakalallahu lahu
sab'ina alfa malak. Jadi kalau bapak dan ibu baca surat Al-An'am 1 sampai 3 waktu subuh, itu Allah akan menugaskan 70.000 malaikat. Apa tugasnya? Yahfazunahu wa yahrusunahu, memelihara dan menjaga orang yang membaca itu. Mau dong, ya Pak ya? Ya kan? Kalau ada perasaan dibaca, dijaga, dipelihara, mustahil kita itu ada ketakutan, mustahil kita akan galau ya. Yang ada adalah penampilan-penampilan yang lebih meyakinkan. Karena yahrusun itu harisul marma, itu artinya kiper itu menjaga. Jadi kalau apapun dijaga, 70.000 malaikat. Yang kedua, wa kataballahu lahu mithla a'malihim. Orang yang membaca surat Al-An'am ayat 1 sampai 3 itu, maka akan diberi honor mithla a'malihim, seperti honornya 70.000 malaikat. Ini banyak banget itu. Oh, itu kalau honor kan gimana gitu ya. Itu kita akan otomatis itu. Ya. Akan otomatis lebih percaya diri, lebih yakin. Yakinnya 100%. Kalau kita kan yakin tuh kadang-kala 100%, kadang-kala 60, kadang-kala wis lah embuh gitu kan, tidak percaya sama sekali. Yang ketiga, wa yanzilu minas sama'is sabi'ah, akan turun dari langit yang ketujuh itu malakun, satu malaikat. Wa ma'ahu mirzabatun, dan dia membawa tongkat min hadidin, dari besi. Jadi yang namanya besi itu udah dari zaman siapa tadi itu, zaman dulu banget deh pokoknya. Min hadidin, standarnya standar api neraka. Jadi kalau di film anak-anak itu nyala gitu ya. Tongkatnya itu nyala itu. Untuk apa? Idza arada syaitan, kalau ada setan yang ingin ayyakula lahu syai'an minasyarr, mau menyampaikan sesuatu keburukan, memprovokasi, mengintimidasi, ya kan? Memfitnah, yadribu bihi, akan dipukul pakai tongkat itu. Jadi misalnya Bapak Ibu sekalian sedang berusaha dibisikin, wis korupsi baik gitu kan, atau lakukan saja kejahatan, dipukul. Itu yang keberapa tuh? Ketiga ya. Yang keempat, kata Nabi, wa ja'ala bainahu wa bainas syaitan al-fahijab. Allah akan bikinkan untuk yang membaca surat Al-An'am ayat 1 sampai 3 itu apa? Alfa hijab, 1000 pagar. Mahasiswa demo Pak, satu pagar aja itu semalam suntuk roboh. Ini masih ada 999. Keren kan Pak ya? Gak akan roboh-roboh itu. Nah itu ya. Nah itu kalau saya kiai, saya ijazahkan kepada bapak-bapak ya. Kalau berkenan katakan terima dan baca mulai besok setiap subuh. Haina yusbih artinya pada waktu subuh ya. Begitulah kira-kira malam ini saya menyimpulkan bahwa marilah kita lembutkan hati kita dengan contoh yang diberikan oleh Rasulullah SAW melalui anak yatim ya, dan kelembutan itu harus menghasilkan kepercayaan pada diri, keberanian untuk menghadapi masalah dan tantangan dengan meyakini bahwa Allah akan menjaga kita semua. Demikian, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dan ada kesalahan-kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq.
ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.